bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat. Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu, sebelum kita memuji Tuhan, beri salam kiri kanannya Bapak Ibu. Ketua. Mari kita persiapkan hati kita Bapak Ibu. Bapak, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Tuhan Yesus Kristus Maha Mulia. Bapak, kami mau puji Tuhan. Kami mau menyenangkan hati Tuhan lewat puji-pujian yang ada. Dan kami juga berkumpul di tempat ini Bapak untuk memuliakan nama-Mu. Bapa, biarlah Engkau menikmati kami dan kami juga menikmati Tuhan. Bapa, terima kasih. Yang siap memuji Tuhan, mari kita sama-sama mengatakan amin. Kita bernyanyi Bapak Ibu, Engkau yang abadi. Tahu hidupku milik-Mu, ku tahu nafasku dari-Mu, ku tahu semua karena kasih-Mu. Ku ada untuk-Mu. Ku tahu hidupku milik-Mu, ku tahu nafasku dari-Mu, ku tahu semua karena kasih-Mu. Ku ada untuk-Mu. Ku pertaruhkan semua yang ku miliki, yang nanti pasti akan pergi. Tak ada lagi yang ku bawa sampai mati. Tak ku sesali melayani Engkau yang abadi. Ku pertaruhkan
semua yang ku miliki, yang nanti pasti akan pergi. Tak ada lagi ya Tuhan, tak ada lagi yang ku bawa sampai mati. Tak ku sesali melayani Engkau yang abadi. Ya Bapa, kita nyanyikan Bapak Ibu lagu yang dari awal. Ku tahu Tuhan, kami ini milik. Ku tahu hidupku milikmu. Ku tahu nafasku darimu. Ku tahu semua karena kasihmu. Ku ada untukmu. Ku pertaruhkan semua yang ku miliki, yang nanti pasti akan pergi. Tak ada lagi yang ku bawa sampai mati. Tak ku sesali melayani. Ku pertaruhkan semua yang ku miliki, yang nanti pasti akan pergi. Tak ada. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Sampai mati, tak ku sesali melayani. Ku pertaruhkan semua yang ku miliki, yang nanti pasti akan pergi. Tak ada lagi yang ku bawa sampai mati. Tak ku sesali melayani. Tak ku sesali. Tak ku sesali melayani Engkau yang abadi. Engkau yang abadi. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita sembah Tuhan. Engkau Tuhan yang kami sembah. Hanya Engkau saja Tuhan. Kami berterima kasih Elohim Yahweh. Engkau Tuhan dan Raja. Engkau segalanya. Elohim Bapa. Haleluya. Sembah bagimu, hormat bagimu. Haleluya. Haleluya. Kami menyembahmu Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu. Kami datang di hadapan-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Engkau yang besar, Engkau yang maha mulia, Engkau segalanya Tuhan Yesus. Bapa Elohim, dimuliakanlah, dimuliakanlah nama-Mu Bapa.
Haleluya. Pujilah Engkau Bapa. Haleluya. Engkau saja yang layak, hanya Kau saja Bapa kami. Sebab bagimu hormat bagimu Tuhan. Inilah kami Bapa, inilah ucapan syukur kami. Haleluya. Haleluya. Kami puji Kau, kami menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan buat penjagaan-Mu, buat perlindungan yang Kau beri. Tuhan Yesus, Kau yang selalu menyertai kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Sebab Kau yang layak, kami memuji-Mu. Biarlah Engkau Tuhan dinikmati. Biarlah Bapa Kau nikmati kami Tuhan. Kami selalu haus Tuhan dengan kehadiran-Mu. Jamah setiap kami ya Bapa. Jamah setiap kami. Pulihkan kami Tuhan. Amin, amin, amin. Ku pertaruhkan semua yang ku miliki, yang nanti pasti akan pergi. Tak ada lagi yang ku bawa sampai mati. Tak ku sesali melayani. Ku pertaruhkan semua yang ku miliki, yang nanti pasti akan pergi. Tak ada lagi yang ku bawa sampai mati. Tak ku sesali melayani. Engkau yang abadi, Engkau yang abadi, Engkau yang abadi, Engkau yang abadi. Terima kasih Bapa. Selanjutnya kami akan puji Tuhan lebih lagi. Terima kasih Bapa. Amin. Bapak Ibu siap muji Tuhan? Amin. Haleluya. Kita akan menyanyikan nyanyian yang baru. Mari Bapak Ibu kita bertepuk tangan memuji Tuhan. Haleluya. Mari nyanyikan Bapak Ibu. Nyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Nyata terbukti kasih setianya. Biar semua yang bernafas memuji Dia. Sungguhlah ajaib perbuatan tangannya. Mari bersoraklah, mari bersorak-soraklah semua
umat pilihan, besar dan agungkan namanya di seluruh bumi. Saksikanlah Injil Yesus, serukan keselamatannya, sampai bumi penuh kemuliaannya. Mari bersoraklah, mari bersorak-soraklah, semua umat pilihan, besar dan agungkan namanya di seluruh bumi. Saksikanlah Injil Yesus, serukan keselamatannya, sampai bumi penuh kemuliaannya. Mari Bapak Ibu, dari awal kita nyanyikan lagu ini. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita nyanyikan. Nyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan, nyata terbukti kasih setianya. Biar semua yang bernafas memuji Dia, sungguhlah ajaib perbuatan tangannya. Mari bersorak-soraklah, semua umat pilihan, besar dan agungkan namanya di seluruh bumi. Saksikanlah Injil Yesus, serukan keselamatannya, sampai bumi penuh kemuliaannya. Bersoraklah, mari bersorak-soraklah, semua umat pilihan, besar dan agungkan namanya di seluruh bumi. Saksikanlah Injil Yesus, saksikanlah Injil Yesus, serukan keselamatannya, sampai bumi penuh kemuliaannya. Sekali lagi Bapak Ibu, mari bersoraklah, mari bersorak-soraklah, semua umat pilihan, besar dan agungkan namanya di seluruh bumi. Saksikanlah Injil Yesus, serukan keselamatannya, sampai bumi penuh kemuliaannya. Sampai bumi, sampai bumi penuh kemuliaannya. Sampai bumi, sampai bumi penuh kemuliaannya. Haleluya. Mari puji Tuhan Bapak Ibu. Silakan duduk Bapak Ibu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyi satu lagu lagi, Aku Untuk Kemuliaan-Mu. Bapak Ibu, mari kita merenungkan kasih-Nya Tuhan buat hidup kita. Udah begitu banyak kasih-Nya yang selalu menyertai kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita Bapak Ibu. Dia ada di dalam kita. Marilah kita nyanyikan lagu ini Bapak Ibu. Bila ku renungkan. Bila ku renungkan kasih-Mu dalam kisah hidupku, Kau membawaku, Kau menuntunku, mengiringku masuk rencana-Mu.
Bila ku renungkan, bila ku renungkan kasih-Mu dalam kisah hidupku. Kau membawaku, Kau membawaku, Kau menuntunku ya Tuhan, Kau menuntunku, mengiringku masuk rencana-Mu. mengiringku masuk rencana. Ku serahkan sisa waktuku, Ku serahkan sisa waktuku dalam tangan kasih-Mu. karena ku tahu Tuhan, Karena ku tahu Kau di sampingku Bapa, Kau di sampingku, setia setia sampai akhir hidupku. Bagiku, bagiku hidupku untuk kesenangan-Mu, bentukku sesuai kehendak-Mu. Ini hatiku ya Tuhan, ini hatiku, ini bejana-Mu. Aku untuk kemuliaan-Mu. Bagiku, bagiku hidupku untuk kesenangan-Mu, bentukku sesuai kehendak-Mu. Ini hatiku, ini bejana-Mu. Aku untuk kemuliaan-Mu. Mari Bapak Ibu kita renungkan firman ini. Bila ku renungkan kasih-Mu dalam kisah hidupku, Kau membawaku, Kau menuntunku, mengiringku masuk rencana-Mu. Ku serahkan ya Tuhan, ku serahkan sisa waktuku dalam tangan kasih-Mu. Karena ku tahu, karena ku tahu Kau di sampingku, setia sampai akhir hidupku. Bagiku, bagiku hidupku untuk kesenangan-Mu, bentukku sesuai kehendak-Mu. Bapak Ibu dipersilakan untuk bangkit berdiri. Ini hatiku, ini bejana-Mu. Aku untuk kemuliaan-Mu. Bagiku hidupku, bagiku hidupku. Bapak Pendeta dipersilakan untuk kesenangan-Mu, bentukku sesuai kehendak-Mu. Ini hatiku, ini bejana-Mu. Aku untuk kemuliaan-Mu. Bagiku, bagiku hidupku untuk kesenangan-Mu, bentukku sesuai kehendak-Mu. Ini hatiku, ini bejana-Mu. Aku untuk kemuliaan-Mu. Mari dengan sungguh-sungguh katakan, bagiku hidupku untuk kesenangan-Mu, bentukku sesuai kehendak-Mu. Ini hatiku,
bejanamu, aku untuk kemuliaan-Mu. Bagiku hidupku untuk kesenangan-Mu, bentukku sesuai kehendak-Mu. Ini hatiku, ini bejanamu, aku untuk kemuliaan-Mu. Benar ya Bapa, ini yang menjadi kerinduan kami, hidup kami, di sisa perjalanan hidup kami ini, kami mau persembahkan kepadamu Bapa. Bentuk kami Tuhan. Jangan sampai Bapa, waktu yang tersisa tidak mencapai rencanamu bagi setiap kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Kami rela Engkau bentuk ya Bapa. Kuduskan kami, layakkan kami Tuhan. Saatnya kami Bapa mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh-Mu bekerja di hati kami ya Bapa. Biarlah Roh-Mu menasehati kami ya Tuhan. Biar kami boleh terus menjadi pribadi yang terus berubah, terus masuk kepada kehendak-Mu ya Bapa. Urapi setiap kami pribadi lepas pribadi. Bekerjalah ya Roh Kudus, mulai dari depan sampai belakang, penuhi ruangan ini dengan kuasa hadirat-Mu Bapa. Bekerjalah di hati kami. Urapi hamba-Mu, nasihati hamba-Mu terlebih dahulu, sehingga kebenaran firman-Mu bersama-sama kami nikmati ya Tuhan. Terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus, kita yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam. Apa kabar? Puji Tuhan. Katakan kiri kanannya, saya senang loh kamu ada di sini. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana sepanjang minggu ini melewati hari-hari kita? Apakah kita semua bersuka cita? Amin. Bapak Ibu Saudaraku, memang harus mutlak setiap orang percaya harus memiliki sukacita. Amin. Setiap orang percaya harus memiliki damai sejahtera. Artinya Bapak Ibu Saudaraku, setiap kita harus bisa menikmati Tuhan di keseharian kita. Setiap kita harus bisa mengalami Tuhan, sehingga ada damai sejahtera, ada sukacita yang kita rasakan dalam perjalanan kita mengiring Tuhan. Ini mutlak Bapak Ibu. Karena inilah sebenarnya warisan kita. Katakan bersama saya, warisan. Nah, inilah sebenarnya yang terpenting yang Tuhan berikan kepada setiap pengikutnya. Bapak Ibu Saudaraku, bisa kita bayangkan ketika seseorang mau berangkat atau sudah satu-satu napasnya. Mungkin dia kalau seorang kaya dia akan panggil semua anak-anaknya, apalagi orang Batak ya, dipanggil semua yang dari perantauan. Nah biasanya langsung orang tua yang bijak langsung dibagi hartanya supaya enggak berantem di kemudian hari. Oh anakku siakangan, kau anakku yang pertama, sawit yang di Pekanbaru lah bagianmu, katanya. Karena udah detik-detik terakhir. Anak yang kedua, kau
hotel penginapan yang di Rantau Prapat bagianmu. Nah, semua dibagi satu-satu. Keputusan mutlak di hadapan notaris. Itulah warisan. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Itulah warisan yang ditawarkan dunia ini. Dan banyak memang orang tua terkhusus orang Batak mengusahakan kesejahteraan anaknya. Puji Tuhan, luar biasa. Nah Bapak Ibu Saudaraku, tetapi bagi kita orang percaya apa warisan kita? Coba kita buka kebenaran firman Tuhan, Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27. Nah ini yang menjadi warisan kita. Sudah ketemu, katakan yes. Oke, semangat kita baca. 2, 3, ya. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan ini disampaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus di hari-hari terakhirnya. Seperti gambaran yang saya sampaikan tadi, jika seorang bapak mau meninggal, dia tahu hari-hari terakhirnya dia bagi semua hartanya. Nah ternyata bagi setiap kita pengikut Kristus, bagi setiap kita orang percaya, inilah sebenarnya warisan kita. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Tidak sama dengan damai sejahtera yang ada di dunia ini. Bapak Ibu Saudaraku, mungkin kita berkata, ternyata mengikut Yesus cuma damai sejahtera yang dapat. Nah Bapak Ibu Saudaraku, ini harus kita pahami, kita harus mengerti. Mengikut Tuhan itu bukan supaya mendapatkan berkat-berkat materi, bukan. Ketika Tuhan Yesus hendak terangkat ke surga, dia tidak berkata, kamu yang mengikut aku akan sukses luar biasa, kehidupan berlimpah-limpah. Tidak. Tetapi yang dia berikan damai sejahtera. Yang dia berikan sukacita. Yang dia berikan kita bisa berjalan bersama dia mengalami damai sejahtera. Bapak Ibu Saudaraku, ini harus kita pandang sama nilainya dengan seperti seseorang meninggalkan warisan yang ditinggalkannya harta, sesuatu yang berharga. Saya percaya kenapa Tuhan Yesus memberikan ini di detik-detik terakhir, di hari-hari terakhirnya, karena inilah sebenarnya yang terpenting, yang termulia bagi setiap orang percaya. Amin. Damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu Bapak Ibu Saudaraku bisa kita lihat dari pekerjaan Roh Allah yang hidup di bumi ini atau di dalam kita. Coba naik ke atas sedikit ayat 26. Sama-sama kita baca ayat 26. 2, 3 ya. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Baru selanjutnya, damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Artinya Bapak Ibu Saudaraku, damai sejahtera yang kita miliki, damai sejahtera yang bersumber dari Allah itu sendiri. Sukacita yang kita miliki, sukacita yang bersumber dari Bapa itu sendiri.
Inilah harta terbesar kita. Inilah sebenarnya yang harus kita miliki. Tetapi kenyataannya Bapak Ibu Saudaraku, mari kita jujur dengan diri kita sendiri. Seringkali kehidupan kekristenan kita situasional. Kalau tanggal muda, wow, begitu meriahnya rumah tangga itu. Baru pulang papi, ya senyum-senyum ibu-ibu ya. Aku buatkan kopimu, langsung ada damai sejahtera. Karena apa Bapak Ibu? Karena masuk transferan. Transferan bulanan. Nah sering kali begitu. Mari jujur Bapak Ibu Saudaraku. Ketika mengalami pergumulan, ketika mengalami beban berat, damai sejahtera itu hilang. Ketika mendekati bulan tua, bana mula dong. Langsung belikan dulu gas. Nah Bapak Ibu Saudaraku, nah ini yang terjadi. Damai sejahtera itu hilang, situasional. Tuhan tidak pernah menjanjikan ketika kita mengikut Dia semuanya akan berjalan lancar, tidak ada sakit penyakit, tidak ada permasalahan ekonomi, tidak ada tanggal muda, tanggal tua, enggak. Tuhan tidak janjikan situasional, Dia tidak menjamin kalau engkau mengikut aku, engkau akan tercukupi selama-lamanya. Enggak ada. Yang Dia janjikan damai sejahtera, sukacita. Kita selidiki hati kita. Apakah kekristenan kita masih situasional mengalami damai sejahtera yang dari Tuhan itu? Kalau ya Bapak Ibu, saya khawatir. Sesungguhnya damai atau kebahagiaan yang kita dapatkan itu bersumber dari yang lain. Kalau kita lihat ayat ini Bapak Ibu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Artinya ada damai sejahtera yang lain yang diberikan dunia. Ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kebahagiaan yang lain yang diberikan dunia. Ini yang tidak disadari banyak orang Kristen. Mungkin Bapak Ibu Saudaraku, kebahagiaan kita bukan lagi bergantung kepada dosa atau sudah lepas dari dosa. Ya, ada pastinya kebahagiaan seseorang yang masih terlibat dalam dosa, yang masih hidup dalam dosa, kebahagiaannya minum, mabuk. Di luar sana berkumpul-kumpul dengan kolega-koleganya, hidup tidak benar. Jelas itu damai sejahtera atau kebahagiaan yang bersumber dari dunia. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Dan jelas itu salah. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, lebih dari situ, pekerjaan iblis tidak berhenti membuat kita mendapatkan damai sejahtera atau sukacita dari hal-hal buruk yang bisa dilihat kasat mata. Tetapi dia mulai menawarkan kebahagiaan, mulai menawarkan damai sejahtera yang lain. Berupa apa Bapak Ibu? Kesenangan-kesenangan jiwa kita ini. Dirubah, bukan lagi yang bersifat yang kelihatannya jelas terlarang, tetapi dikonsep iblis dengan menawarkan jabatan, karir, kekayaan, kesuksesan, yang kelihatannya seolah-olah seperti damai sejahtera yang dari Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, saya mau katakan, iblis pun menawarkan kebahagiaan, kesuksesan. Kita bisa melihat ketika Tuhan Yesus digoda, dibawa ke bumbungan bait Allah, lalu diperlihatkan seluruh keindahan dunia.
jika engkau menyembah aku, kuberikan semuanya ini kepadamu. Jangan-jangan setiap kita memiliki damai, memiliki sukacita yang ditawarkan si Bulis. Jangan-jangan kita harus mencurigai itu. Karena pekerjaan iblis tidak hanya membuat manusia itu sengsara, tidak. Pekerjaan iblis tidak hanya membuat manusia itu sakit, penyakit, mengalami ekonomi lesu, tidak. Level pekerjaan iblis itu menawarkan kebahagiaan, menawarkan damai, menawarkan sukacita, yang pada ujungnya membuat kita jauh dari Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudaraku, selidiki hati kita. Di mana, siapa yang membahagiakan kita? Apakah bersumber dari dunia ini? Kalau kita lihat kemajuan zaman ini Bapak Ibu Saudaraku, orang gak perlu lagi bercengkrama untuk mendapatkan kebahagiaan tertawa gitu ya. Bisa aja nanti di sudut sana dia hihihi katanya. Benar gak Bapak Ibu? Benar gak? Dan itu bisa berjam-jam. Nah, itu uniknya dunia sekarang. Bisa senyum-senyum sendiri. Nah, mari kita selidiki hati kita. Jangan-jangan sepanjang hari kita gak ingat Tuhan. Yang kita ingat hanyalah konten-konten Korea, Upin Ipin, apalagi Bapak Ibu, hal-hal yang menyenangkan jiwa. Rapuh Bapak Ibu, kalau damai sejahtera yang kita nikmati dari dunia ini. Percayalah. Maka kita harus sadar, menyelidiki hati kita, menyelidiki hidup kita. Jangan-jangan selama kita hidup, hanya hari Minggu kita benar-benar mengalami damai sejahtera yang dari Tuhan dengan datang menyembah Tuhan. Hanya di jam doa pagi kita merasakan damai sejahtera dengan Tuhan. Sepanjang hari yang kita rasakan damai sejahtera yang dari dunia ini. Bapak Ibu Saudaraku, warisan terbesar kita adalah damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Artinya kita bisa menikmati Tuhan. Menikmati kasih-Nya, menikmati damai sejahteranya. Dan itu kita bisa dapatkan kalau kita boleh terus terkoneksi dengan Bapa. Makanya di ayat 26 itu dikatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Hanya ketika kita terkoneksi dengan Roh Kudus, disitulah sebenarnya damai sejahtera itu boleh kita nikmati. Inilah yang menuntun kita, inilah yang kita rasakan. Damai sejahtera yang dari Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, bukan berarti kita tidak mengalami beban masalah, tidak. Tetapi di saat kita mengalami beban-beban masalah itu, tetap kita bisa merasakan damai, ada ketenangan hati. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Damai sejahtera yang dari Tuhan itu seperti gambaran seekor burung yang sedang bertengker di dahan, di mana situasi kondisi petir menyambar-nyambar, hujan deras, tetapi ada seekor burung bertengker di dahan, penuh ketenangan. Itu gambaran damai sejahtera yang dari Tuhan. Masalah pergumulan banyak, tetapi ada satu ketenangan di hatinya. Tuhanlah pembelaku, Tuhanlah pelindungku. Kalaupun aku jatuh di tangan Tuhan. Itu damai sejahtera yang dari Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita memiliki damai sejahtera ini, kehidupan kekristenan kita terus menerus akan bergairah, akan semangat, tidak ada madesu. Tahu madesu Bapak Ibu? Masa depan suram, tidak ada.
adanya terus sukacita, damai sejahtera. Kalau damai sejahtera itu kita miliki, kita bisa menikmati perjalanan dengan Tuhan penuh semangat. Kekristenan itu bukan beban Bapak Ibu. Bukan beban perintah kamu harus ini, kamu harus ini, kamu harus ini. Enggak. Kekristenan itu adalah hubungan yang terus menerus dengan Bapa. Sehingga kita bisa menikmati cintanya, menikmati kebaikannya. Ada perasaan yang terus menerus terkoneksi. Allah itu Bapa, amin. Dia itu pribadi. Jadi ada perasaan yang harus kita jaga. Dia bisa senang melalui hidup kita. Kita bisa senang terkoneksi dengan dia. Boleh naikkan satu pujian sambil kita ini. Aku mendaki gunung kudus-Mu, makin tinggi dalam kemuliaan. Bawalah diriku ke hadirat Tuhan. Hanya orang suci yang berkenan naik ke gunung kudus-Mu Tuhan. Layakkan diriku menghampiri tahta-Mu, menikmati hadir-Mu Bapa di tempat tinggi. Serukan kudus nama-Mu, Elohim. Menikmati hadir-Mu Bapa di tempat tinggi. Serukan kudus nama-Mu, Elohim Yahweh. Untuk mengalami damai sejahtera Bapak Ibu Saudaraku, tidak harus kaya, tidak harus pintar, tidak harus terpandang, tidak. Tetapi untuk mengalami damai sejahtera adalah kerinduan untuk mau melekat Sang Pemberi damai itu. Jadi kalau kekristenan kita uring-uringan, mudah marah, mudah tersinggung, tidak mengalami damai sejahtera Tuhan, kita orang yang paling malang. Sudah diberikan harta, sudah diberikan warisan, damai sejahteraku kuberikan padamu, tetapi kita tidak menikmati, itu adalah orang yang paling malang di dunia. Satu kisah Bapak Ibu Saudaraku, seseorang merindukan perjalanan naik kapal pesiar, dia menabung sampai terkumpul. Karena dia merasa ketika sampai di kapal pesiar itu dia bisa menikmati keindahan alam, menikmati liburan. Akhirnya terkumpullah uangnya, sekian puluh juta. Dengan senang hati dia dapatkan tiket itu, dia simpan, tiba hari hanya masuk ke kapal pesiar itu Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi sebelum dia pergi, dia persiapkan di bekalnya roti kacang, nasi ikan teri, dia simpan di bekalnya.
Lalu dia sampai di kapal pesiar itu, dia makan. Tiba saatnya kita sudah sampai di kutub utara, mari Bapak Ibu, kata targetnya. Setelah dia makan, dia simpan, dia pergi, dia menikmati alam. Perjalanan itu butuh waktu 7 hari untuk menikmati suasana, lalu dia balik lagi langsung ke kamarnya, dia menikmati lagi makanannya yang sudah di stoknya. 2 hari, 3 hari. Lalu sampingnya bertanya, apakah kamu punya sakit tertentu sehingga tidak bisa memakan sesuatu sepuas-puasnya? Lalu dia berkata, tidak, saya sudah sangat bersungguh-sungguh untuk mempersiapkan hari yang indah ini, untuk menikmati suasana alam. Jadi saya benar-benar menghemat. Jadi setiap kali tiba makan malam atau makan siang, saya sudah menyiapkannya karena saya tidak cukup uang untuk makan di restoran mewah itu. Itu dilakukannya terus menerus. Lalu kata temannya ini, bukankah di dalam tiket itu sudah termasuk makan dan minum sepuasnya, katanya. Lalu dia terbengong, waduh sudah tinggal 2 hari lagi baru selesai liburannya. Ternyata dia tidak tahu Bapak Ibu, benefit dari tiket yang dia dapatkan itu. Betapa ruginya. Demikian setiap kita Bapak Ibu Saudaraku dalam perjalanan mengiring Tuhan sampai ke langit baru, bumi baru. Tuhan sudah berikan damai sejahtera, damai sejahtera. Jadi kalau kita, wajah kita mutu, nguring-nguringan di sepanjang hari, itu sama seperti Bapak yang tadi enggak ngerti, sudah ada fasilitas untuk memiliki damai sejahtera, tetapi tidak dinikmatinya. Perjalanan kekristenan itu indah. Amin Bapak Ibu. Marilah kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Pikulah kuk yang daripadaku. Sebab, coba Matius berapa itu Bang? Biasanya teman-teman kita teologi ini hafal ayat. Kita, apa namanya? Coba tampilkan Bang Erik. Matius 11 ayat 28, coba kita baca. Mengikut Tuhan itu indah, tidak beban tetapi sukacita. Sama-sama kita baca 2-3 ya. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Next. Kelegaan kepadamu. Pikulah ayat 29. Sebentar, belum tunjuk. Ya, oke, 2-3 ya. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Bapak Ibu, kadang kita menahan sesuatu yang menurut kita itu membahagiakan kita. Kita menahan sesuatu yang menurut kita tidak ada pengganti sukacita selain katakanlah mungkin itu hobi, katakanlah itu mungkin keluarga, katakanlah mungkin itu impian-impian, kita enggak mau melepaskan itu. Ini kan enggak dosa. Kita berpikir tidak ada lagi kebahagiaan selain yang kita senangi dari dunia ini. Janji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, Dia akan memberikan ketenangan. Sekalipun pasti Allah Bapa akan menuntut, mengajar, membimbing kita, tetapi janji Tuhan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Maka nikmati Tuhan. Nikmati Tuhan dalam perjalanan kita mengiring waktu, mengiring Tuhan. Kita bisa menikmati Tuhan sepanjang hari. Kalau kita bisa lewati hari itu dengan penuh kemenangan, Bapak Ibu Saudaraku, bayangkan besok pun saya akan menikmati Tuhan.
Jadi kita bangun pagi Bapak Ibu Saudaraku, motivasi kita. Hari ini aku mau berjalan lagi bersamamu Tuhan. Hari ini aku mau menikmati lagi kebaikan-Mu Tuhan. Menikmati di tempat tinggi, ku serukan kudus nama-Mu. Menikmati hadir-Mu Bapa di tempat tinggi, ku serukan kudus nama-Mu. Yohanes 4 ayat 13 sampai 14. Yohanes 4 ayat 13 sampai 14. Sama-sama kita simak, saya baca Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Amin Bapak Ibu Saudaraku, kekristenan harus mencapai ini. Kekristenan kita harus benar-benar mencapai ini. Dari dalam hidup kita akan mengalir aliran-aliran air hidup. Akan mengalir damai sejahtera, akan mengalir sukacita, akan mengalir kebaikan, akan mengalir hal-hal yang indah yang dari Tuhan. Jadi tidak ada di situ uring-uringan. Tidak ada di situ kesedihan. Tetapi damai sejahtera yang terus mengalir sepanjang hari. Bapak Ibu Saudaraku, tentu pergumulan ada, persoalan ada. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, damai sejahtera yang Tuhan janjikan ini juga pastinya kita bisa alami di tengah-tengah pergumulan kehidupan kita. Seringkali Bapak Ibu yang menutupi kita tidak mengalami damai sejahtera karena justru kita mau ditenggelamkan oleh pergumulan-pergumulan kita. Ya Tuhan, kenapa ekonomiku, keuangan kami ini enggak sembuh-sembuh? Tahe. Oh Tuhan. Apa? Bahasa-bahasa mengeluh. Tenggelam, larut di dalam penderitaan atau pergumulan itu. Ya memang pergumulan itu ada, tetapi keputusan kita yang membuat kita bahagia, mengalami damai sejahtera. Amin. Maka saya mau katakan, jangan lupa bahagia. Amin Bapak Ibu Saudaraku, jangan lupa bahagia. Jangan lupa mendekat kepada Tuhan. Jangan lupa menikmati Tuhan. Menikmati hadir-Mu Bapa di tempat ku serukan kudus nama-Mu, Elohim. Ya, nah seringkali Bapak Ibu kita lupa bahagia. Orang dunia aja sering bilang itu di postingannya. Jangan lupa bahagia katanya. Karena banyak yang lupa. Baca status orang,
baru diberkati dia, di postingnya katakanlah beli rumah baru, orang lain mengalami damai sejahtera sukacita, yang baca stres. Kok bisa dia ya? Kok bisa dia ya? Nah, ini sebaliknya, yang tidak mengalami damai sejahtera dari Tuhan susah melihat orang senang, senang melihat orang. Nah, salah, berarti tidak ada damai sejahtera yang dari Tuhan di dalam dirinya. Kalau engkau mempunyai pergumulan, masalah, Bapak Ibu Saudaraku, datang kepada Tuhan, tutup kamarmu, sembah Dia, nikmati kehadiran Tuhan itu. Saya mau katakan, masalahmu belum tentu selesai. Belum tentu. Tetapi yang pasti ada kekuatan yang baru, ada damai sejahtera. Mungkin belum ada jalan keluar, tapi satu hari itu bisa dilewati. Udah lewat aja dulu sehari. Amin. Makanya itu yang dikatakan Bapak Rohani kita, apa kabar? Bisa dilewati. Artinya bisa dilewati penuh dengan damai sejahtera, kemenangan di dalam Tuhan. Beban-beban berat ada, tetapi puji Tuhan hari itu bisa dilewati. Saya mau katakan, kalau hari itu kita bisa berkemenangan, berarti besok bisa. Amin. Berarti besok bisa. Alami lagi damai sejahtera dari Tuhan. Akan mengalir aliran-aliran air hidup. Nah, inilah kehidupan Tuhan kita Yesus Kristus sejak di bumi ini. Tidak ada di Alkitab dikatakan lalu Tuhan Yesus duduk termenung seharian. Enggak ada Bapak Ibu. Tetapi yang ada dia terus terkoneksi dengan Bapa, terkoneksi dengan Bapa. Dan inilah yang ditularkan kepada murid-muridnya. Damai sejahtera, roh Allah itu diberikan kepada murid-muridnya. Ketika Petrus hendak ke bait Allah, datang seorang yang buta, meminta-minta. Apa kata Petrus kepada orang buta atau orang lumpuh itu? Dia berkata, apa yang ada padaku, kuberikan kepadamu, bangkitlah. Ya mungkin pada saat itu yang dibutuhkan kebangkitan. Tetapi saya percaya kalau kita memiliki, menikmati Tuhan, kita juga bisa berkata di luar sana, saya tidak bisa menolong engkau. Tetapi apa yang ada padaku, damai sejahtera, sukacita, hubungan yang terus menerus dengan Bapa, kuberikan kepadamu. Amin. Jadi enggak mesti kaya dulu jadi berkat, enggak mesti kaya dulu. Tetapi pribadi kita yang memancarkan kemuliaan Allah. Di dalam diri kita ada nilai-nilai kekal yang bisa dilihat orang. Agak unik yang satu ini. Saya tahu dia punya beban, masalah begitu berat. Tetapi dia masih bisa telepon saya, apa kabar? Amin Bapak Ibu Saudaraku. Itulah damai sejahtera yang dari Tuhan. Maka rindukan ini, kita memiliki damai sejahtera dari Tuhan. Gumuli ini setiap hari Bapak Ibu Saudaraku. Sehingga bisa pudar dunia ini di mata kita. Karena tahukah Bapak Ibu, sepanjang hari-hari kita dunia akan terus menawarkan damai sejahteranya, bahagianya. Dunia akan terus menawarkan hal-hal yang menyenangkan hati kita. Kalau kita tidak imbangi dengan menikmati Tuhan, maka kita akan bisa terhanyut oleh dunia ini. Kita harus sadari bahwa dunia ini sudah jatuh dalam dosa. Maka Bapak Ibu Saudaraku yang ada, yang kita tunggu, sekalipun kita tidak tunggu, ada 3 dari dunia ini. Sakit, masalah, dan yang terakhir tahu apa Bapak Ibu? Mati. Itulah tragisnya hidup. Masalah, baik orang percaya atau tidak percaya kepada Tuhan, pasti ada masalah. Pasti. Maka kita harus memiliki damai sejahtera yang dari Tuhan supaya kita cakap menyelesaikan masalah-masalah itu. Maka kita harus memiliki
perjumpaan dengan Tuhan terus menerus supaya kita cakap menghadapi masalah-masalah itu. Sakit, pasti sakit. Paling tidak terakhir sakit tua. Asam urat, sakit pinggang, itu. Ya Pak ya, udah mulai Pak ya, sakit pinggang, asam urat. Maka yang harus kita miliki damai sejahtera dari Tuhan itu. Itu harus kita hadapi. Untuk menghadapi itu perlu warisan kita, damai sejahtera yang dari Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudaraku, siapa yang rindu mengalami damai sejahtera yang dari Tuhan? Kita semua, amin. Syarat utamanya mengalami damai sejahtera dari Tuhan adalah hidup kudus. Katakan bersama saya, hidup kudus. Firman Tuhan berkata, siapakah boleh naik ke gunung kudus Tuhan? Hanya orang yang suci hatinya, yang menjaga perkataannya, tingkah lakunya. Hanya orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang memiliki damai sejahtera dari Tuhan. Bagaimana kita memiliki perjumpaan dengan Tuhan? Kekudusan. Maka sering gembala kita, bapa rohani kita, ketika di Abam itu banyak masalah, pergumulan, dilontarkan pertanyaan kepadanya. Apa jawabnya? Lawan dengan kekudusan. Apa pergumulan kita? Lawan dengan kekudusan. Kekudusan itu Bapak Ibu Saudaraku perlu dibangun. Kalau Bapak Ibu sekarang tingkat kedekatannya sama Tuhan, katakanlah bernilai 7. Tingkat kedekatannya sama Tuhan. Sepanjang hari kita menikmati Tuhan, ada damai sejahtera. Tetapi ketika kita jatuh dalam dosa, yang tadinya tingkat kedekatan kita kepada Tuhan, katakanlah 7, itu bisa turun drastis. Bisa ke 5, ke 4. Kita mau mendekat kepada Tuhan, kita tahu kita enggak layak. Ampuni aku Tuhan. Bisa berhari-hari Bapak Ibu. Bisa berhari-hari. Makanya benar-benar jaga kekudusan supaya jangan terlewatkan hari-hari kita menikmati Tuhan. Jadi tingkat kekudusan itu membuat kita semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh datang menyembah Bapa? Hanya yang suci hatinya menyembah Tuhan. Sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan, ku sembah kekudusan-Mu. Sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan, ku sembah sembah Tuhan. Kalau kita kudus Bapak Ibu Saudaraku, baru kita akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kalau kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, baru kita mengalami damai sejahtera. Baru kita mengalami sukacita. Kalau terus kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, barulah kita disebut kekasih-kekasih Tuhan. Kalau kita sudah menjadi kekasih-kekasih Tuhan, kata orang Manado bilang, seng ada lawan. Amin. Katakan kiri kanannya, seng ada lawan. Enggak ada lawan kita Bapak Ibu. Kalau kita sudah mencapai kekasih Tuhan.
Bapak Ibu, kekristenan itu bukan hukum-hukum, tetapi hubungan. Bayangkan, kita bisa menganggap dia kekasih. Siapa di sini yang pernah jatuh cinta? Jangan senyum-senyum. Kekasih. Kekasih itu bagaimana? Kekasih itu sebentar-sebentar teringat. Kalau sekarang, kalau dulu ya, lagi ngapain? Udah makan belum? Gitu ya. Kalau sekarang boro-boro sepanjang hari. Enggak ada lagi ditanya ya. Bertobat ibu-ibu dan bapak-bapak. Nah, ini uniknya. Allah Bapa itu seperti kekasih. Mau makan, ya yang kekasih ya, ingat kekasihnya udah makan gak dia. Nah, ternyata Tuhan pun menyarankan mau kita memandang hubungan kita dengan Bapa seperti kekasih. Pikirkanlah Tuhan siang dan malam. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Artinya hati kita melekat kepada Tuhan. Apa itu kemarin udah? STMJ? SMMT. Selalu memikirkan Tuhan siang malam. Ah, itulah itu. Ada hati yang melekat. Harus seperti itu dengan Tuhan. Bukan berarti Bapak Ibu Saudaraku jadi kerjaan kita berantakan, mungkin rumah tangga kita jadi berantakan, enggak. Percayalah, tidak. Justru biasanya orang yang seperti orang yang jatuh cinta, mereka punya tujuan yang sama. Nanti setelah tamat kuliah, kita bekerja, kita menikah. Biasanya di situ justru mereka semangat melakukan tugas-tugas mereka. Karena apa? Karena ada satu puncak kebahagiaan yang sudah dipatokkan seorang kekasih yang berpacaran atau bertunangan. Nah, demikian juga setiap kita Bapak Ibu dengan Tuhan. Suatu saat nanti puncak kebahagiaan kita bertemu muka dengan muka. Di mana Bapak Ibu? Di langit baru, bumi yang baru. Seharusnya dari sekarang hati kita terus berkobar-kobar melekat kepada Tuhan. Ada kerinduan, sebentar-sebentar ingat Tuhan, sebentar-sebentar pingin doa, sebentar-sebentar pingin melakukan hal-hal yang baik untuk Tuhan. Itulah tandanya hati kita melekat kepada Tuhan. Sama seperti seorang yang punya mobil baru, katakanlah mobil mewah. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia nongkrong di kedai kopi, sebentar-sebentar lihat mobilnya. Sebentar-sebentar lihat mobilnya. Karena apa? Karena mewah baru. Itulah menandakan hatinya melekat di barang itu. Jangan-jangan kenapa-kenapa. Nah, demikian setiap kita Bapak Ibu. Kalau Tuhan di hati kita, harusnya sebentar-sebentar ingat Tuhan. Sebentar-sebentar menikmati Tuhan. Dan saya percaya ketika kita menjadikan ini gaya hidup kita, dunia ini akan semakin pudar. Amin. Dunia ini akan semakin pudar. Kita bisa berkata, yang ku ingini engkau saja, tinggal dalam kehendak rencanamu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaan. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku engkau termulia. Nah, pujian ini benar Bapak Ibu. Keindahanmu
memudarkan dunia. Sampai kita bisa menikmati Tuhan, barulah keindahan dunia ini pudar. Kalau kita nggak bisa menikmati Tuhan, percayalah, apa yang ditawarkan dunia ini kita akan respon dengan cepat. Keluar iPhone berapa sekarang? 18, 17. Nah, keluar iPhone 17, udah langsung bergelora. Apa ini? Kredipo kah? Kartu kredit kah? Sudah langsung bergelora jiwa itu. Tetapi kalau kita bisa menikmati Tuhan, kita bisa berkata, keindahan-Mu memudarkan di mataku. Amin Bapak Ibu. Tawaran-tawaran dunia ini akan pudar kalau kita bisa menikmati Tuhan. Menikmati Tuhan itu Bapak Ibu, tentu kita harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Menikmati Tuhan itu Bapak Ibu, tentu kita harus hidup kudus. Sampai kita bisa mengalami Tuhan itu. Kadang Tuhan izinkan beban berat supaya apa? Supaya kita bisa mengalami Tuhan. Ayub berkata, dari orang saja aku tahu tentang Tuhan, tapi sekarang aku merasakan Tuhan. Melalui apa Bapak Ibu? Melalui pergumulan. Sebelumnya dia tahu tentang Tuhan, jangan membunuh, jangan mencuri, segala hukum. Sehingga dia setiap hari mempersembahkan supaya diberkati, supaya dilindungi. Transaksional masih cara pandangnya kepada Tuhan. Tetapi ketika dia mengalami Tuhan, barulah dia sadar Tuhan itu adalah hubungan dengan Allah. Amin. Nah, setiap kita Bapak Ibu untuk mengalami Tuhan, tentu pergumulan jalannya juga. Tetapi ada satu jalan di mana setiap kita bisa mengalami Tuhan setiap saat. Tidak menunggu pergumulan datang. Di mana Bapak Ibu? Di persekutuan kita dengan Tuhan. Di jam doa kita dengan Tuhan. Pergumulan pasti ada. Temukan pengalaman dengan Tuhan di situ. Tetapi saya percaya kalau kita sudah mengalami Tuhan, kalau kita terus menikmati Tuhan, Tuhan pun tidak akan memberikan pergumulan-pergumulan yang begitu berat lagi kepada kita. Saya percaya. Karena puncak dari segala sesuatu yang Tuhan izinkan itu supaya kita mengalami Tuhan. Tetapi kalau kita dengan sadar mau mengalami Tuhan, saya percaya pergumulan-pergumulan pun tidak terlalu sering datang di hidup kita. Pergumulan-pergumulan yang berat. Alami Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, alami Tuhan. Hidup benar, hidup kudus, sepanjang hari menikmati Tuhan. Itulah yang akan memudarkan dunia ini. Coba kita angkat pujian tadi. Pulihkan aku Tuhan dalam sisa hidupku ini, segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan Roh-Mu. Amin. Ubah hatiku Tuhan untuk lebih mengasihi-Mu. Dunia ini sampai kita berkata, yang ku ingini Engkau saja, tinggal dalam kehendak rencana-Mu. Pisahkan
diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaan. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia di mataku. Biar ini doa kita, katakan, oh Tuhan Yesus, Yesus kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia di mataku, Engkau termulia. Bapak Ibu, perjalanan kita masih panjang sampai ke rumah Bapa. Amin. Kita akan letih lesu, berbeban berat kalau kita tidak menikmati Tuhan. Maka buatlah perjalananmu indah. Dengan apa Bapak Ibu? Dengan selalu menikmati Tuhan dari sehari ke sehari. Jangan izinkan kebahagiaan dunia ini masuk dalam pikiran perasaan kita. Jangan izinkan. Mulailah sampai menikmati. Bukan sekedar doa, bukan sekedar permintaan, bukan. Tetapi menikmati, mengalami Tuhan. Ini yang disampaikan oleh Tuhan kita Yesus. Kalau kamu mau berdoa, berdoalah seperti ini. Apa Bapak Ibu? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaanmu itu berbicara tentang damai sejahtera, sukacita, kebaikan Allah, kehadiran Allah sejak di bumi. Amin. Sejak di bumi. Kita akan bosan di surga Bapak Ibu kalau kita tidak mulai dari di bumi ini kita mengalami surga. Ikan air tawar tidak bisa hidup di laut, di air asin. Orang yang duniawi, yang kebahagiaannya duniawi tidak akan bisa hidup di surga. Benar. Ini harus kita sadari. Maka mulailah sejak di bumi mengalami surga. Surga di keluargamu, ada damai sejahtera, ada sukacita yang dari Tuhan. Surga di pekerjaanmu. Surga dimanapun kita berada. Nikmati Tuhan, nikmati Tuhan. Maka pudar dunia ini. Apa yang ditawarkan dunia ini akan menjadi semu. Kalau kita bisa sampai ke menikmati Tuhan. Untuk itu enggak cukup cuman doa sebentar di pagi hari, enggak cukup Bapak Ibu. Harus ada kesadaran kita setiap menit ke menit bahwa kita ada di hadapan Allah. Bapak Ibu saudaraku, tahu enggak Bapak Ibu, di tempat ini sebenarnya ada siaran televisi. Amin. Kita bisa nonton film Indosiar, RCTI, bisa. Cuman karena kita tidak konekkan ke televisi, kita nggak bisa melihat siaran-siaran itu. Demikian juga di tempat ini sebenarnya ada Tuhan, ada hadirat Tuhan, dan pasti di ibadah. Demikian juga di pekerjaan kita, sebenarnya ada Tuhan, ada hadirat Tuhan. Tetapi karena kita tidak konekkan hati pikiran kita kepada Tuhan, kita tidak bisa merasakan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi konekkan hati kita. Hubungkan hati kita dimanapun kita berada. Di jalan ketika berkendara.
Jangan biarkan pikiran kita menerawang kemana-mana. Langsung naikkan pujian di kesendirianmu. Terima kasih Bapa, Kau yang kusembah. Saya pernah Bapak Ibu pengalaman sudah sampai ke tempat tujuan. Karena begitu asiknya menyembah Tuhan. Toh juga klien masih lama. Akhirnya berkeliling-keliling dekat situ menyembah Tuhan. Itu namanya menikmati Tuhan. Jadikan ini gaya hidup kita. Amin. Gaya hidup kita. Amin. Terima kasih. Mari kita bangkit berdiri. Saya undang pelayan-pelayan Tuhan. Pujian terakhir tadi kita naikkan. Kita buka hati kita. Berikan aku Tuhan dalam sisa hidupku ini, segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan Roh-Mu. Ini doa kami Bapa. Ubah Tuhan untuk lebih mengasihi. Amin. Mengutamakan Kau Tuhan lebih dari dunia ini. Yang ku ingini, yang ku ingini Engkau saja, tinggal dalam kehendak rencana-Mu. Amin. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku tambah kerajaan. Oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Katakan dari hatimu, oh Tuhan Yesus, kerinduan hati. Buat kami jatuh cinta padamu Tuhan. Mutiara buat hati kami ini terpaut kepadamu Bapa. Kami mau melepaskan keindahan dunia ini Tuhan. Memudarkan. Kami mau hati ini bulat mengasihi-Mu Tuhan. Di mataku. Terima kasih Bapa. Sama-sama katakan sekali lagi, oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Bapak Ibu Saudaraku, sejenak renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Dunia ini akan terus menawarkan keindahannya. Mari Bapak Ibu, jangan mau dibahagiakan dunia ini.
hiburan-hiburannya. Berikan hatimu, waktumu hanya terpaut kepada Tuhan saja. Lepaskan dosa yang mengikat engkau, lepaskan. Apapun pergumulanmu, jangan mau tenggelam dalam pergumulan itu. Mari miliki warisanmu. Itu warisanmu, itu milikmu. Damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Demikian firman Tuhan. Kalau kita masih lesu, masih merasa punya beban, masih merasa duka cita, Bapak Ibu, betapa sia-sianya warisan yang diberikan itu kepadamu. Mari miliki. Minta ampun kepada Tuhan kalau engkau menyia-nyiakan selama ini warisanmu. Bapa, izinkan kami terus menikmati Engkau. Ampuni dosa kami. Ampuni segala hal yang menyakitkan hatimu. Kami mau ke depan berjalan terus bersamamu, menikmati kebersamaan denganmu. Kami percaya pergumulan-pergumulan kami tidak akan membuat kami jatuh ya Bapa, jauh daripadamu. Tetapi membawa kami semakin dekat, lekat kepadamu ya Bapa. Berkati semua umat-Mu Tuhan. Berkati semua umat-Mu Bapa. Tambah-tambahkan hati yang haus, hati yang lapar akan Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan. Baik yang hadir maupun yang tidak hadir saat ini Bapa. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu, sebelum kita menutup acara ini, pada kita mau dengarkan pengumuman Pak Jontri, dipersilakan Pak. Oh iya, pengumumannya langsung ada. Oke, itu aja pengumumannya Bapak Ibu. Kita bernyanyi Selalu Untukmu. Selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Segenap hidup. Bapak Ibu disilakan bangkit berdiri. Adalah milikku, untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukku, Selalu untukmu. Pak Jontri silakan. selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Segenap hidupku, segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaan-Mu.
nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Sampai ku tua nanti, sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Bapa, kami mengucap syukur berterima kasih kepadamu Bapa untuk ibadah kami pada hari ini. Kami sudah menaikkan puji-pujian, doa-doa kami, bahkan penyembahan kami. Dan kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Dunia ini begitu kuat menarik hati kami Bapa, dengan segala keindahannya. Sering sekali harta, jabatan menjadi kebahagiaan di dalam hidup kami. Bahkan waktu-waktu kami ya Bapa banyak sekali tersita. Perhatian kami banyak sekali tersita oleh karena keindahan-keindahan dunia ini Bapa. Padahal sesungguhnya Engkau telah mewariskan harta yang sesungguhnya bagi kami, yang begitu indah, yaitu damai sejahtera-Mu ya Bapa. Tolong kami Bapa, kami mau tinggal dan hidup penuh dengan damai sejahtera-Mu. Tolong kami ya Bapa, agar senantiasa ada di dalam hadirat-Mu, menikmati Engkau Bapa di dalam keseharian kami. Apapun situasi hidup kami saat ini, apapun masalah yang kami hadapi saat ini, kami mau terus ada di dalam hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati damai sejahtera-Mu. Ampuni ketidaktepatan kami ya Bapa, ampuni kami. Biarlah kami terus berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah menabur kebenaran firman-Mu bagi kami. Engkau berkati pelayanan hamba-Mu, keluarga, anak-anaknya, usaha yang dia kerjakan. Biarlah semuanya dalam berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, demikian juga para pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bagian pada hari ini. Tuhan kiranya membalas dengan berkat berlipat kali ganda. Biarlah kami terus ya Bapa dengan sungguh-sungguh, dengan tulus hati melayani Tuhan. Nama Tuhan yang kami tinggikan, nama Tuhan yang kami permuliakan. Demikian juga jemaat-Mu yang sudah hadir pada hari ini. Kami menyerahkan setiap masalah pergumulan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, Engkau yang menolong kami. Jika ada yang dalam sakit penyakit, kiranya Tuhan yang memberikan kesembuhan. Jika ada dalam pergumulan berat, Tuhan yang membukakan pintu. Bapa, biarlah setiap pergumulan kami membawa kami semakin dekat kepadamu, semakin merasakan kasih-Mu, damai sejahtera-Mu. Kami tidak mencari lagi kesenangan di dunia ini Bapa. Engkaulah yang kami butuhkan. Bapa, Engkau kiranya memberkati anak-anak kami yang Tuhan titipkan bagi kami. Kami serahkan masa depan mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Demikian juga orang tua kami Bapa, dimanapun mereka berada pada saat ini.
Di masa tua mereka, kami menyerahkan orang tua kami ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah boleh mencari Tuhan. Beri kesempatan kepada mereka untuk mencari Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan kiranya memberkati usaha pekerjaan kami. Yang belum mendapat pekerjaan Bapa, Tuhan kiranya membukakan jalan bagi kami. Terima kasih Bapa, persembahan yang kami berikan, Tuhan kiranya memberkati, kiranya dapat dipergunakan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami juga berdoa buat Bapak Gembala senior kami, Bapak Pendeta Erastus Sabdono yang sedang dalam pemulihan. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Tuhan, kami masih merindukan kebenaran firman-Mu disampaikan oleh hamba-Mu ini. Tuhan kiranya memulihkan, Tuhan kiranya memberkati pelayanan hamba-Mu, memberkati keluarganya, anak mantu, bahkan cucunya. Tuhan kiranya menjagai. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami merindukan berkat-Mu bagi kami. Mari para kekasih Tuhan, angkatlah tangan-Mu, bukalah hati-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya berkat damai sejahtera Allah Bapa, cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus turun atas kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya menerima berkat Tuhan, bersama-sama kita katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.